Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami. Saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Astrilvia Candika Kumaratungga, teman saya Ilham Rahman, yang ketiga Dimas Maulana. Kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pembangunan dan Perkembangan Ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. A. Terjadi perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental, dan lembaga nasional. B. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghapus kemiskinan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. A. Jumlah penduduk dan kualitas penduduk. B. Sistem sosial dan sikap masyarakat. C. Sumber daya modal dan teknologi. D. Sumber daya alam. Yang ketiga, sifat ekonomi negara sedang berkembang. A. Produsen barang primer. B. Masalah tekanan penduduk. C. Sumber daya alam yang belum diolah. D. Kualitas penduduk rendah. E. Kekurangan modal. F. Orientasi perdagangan luar negeri. Arah pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow. A. Yang pertama, perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif atau menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya menjadi investasi produktif. Yang keempat, perubahan hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi atau kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi program. Perorangan. Pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yaitu A. Kekayaan modal, B. Ketersediaan tenaga kerja, C. Kekayaan sumber daya alam, D. Kemajuan teknologi, E. Sikap masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Austria. Yang pertama, Friedrich List 1789 sampai 1846. Menurut Friedrich List dalam bukunya Das National System der Politischen Ökonomie 1841, perkembangan ekonomi sebenarnya bertanggung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Beliau berpendapat bahwa kemajuan perekonomian suatu masyarakat diukur menurut kemajuan teknik atau cara produksinya. Menurut beliau, perkembangan ekonomi dibagi melalui beberapa fase, yaitu A. Fase berburu atau mengembara, B. Masa beternak dan pertanian, C. Masa bertani dan kerajinan, D. Kehidupan masyarakat berkembang dengan adanya pertanian, industri, dan perdagangan, E. Perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, menurut Karbohidrat, perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi, tetapi berdasarkan pada cara distribusi. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu 1. Perekonomian barter, 2. Perekonomian uang, 3. Perekonomian kredit. 3. Werner Sobrad tahun 180 63.
sampai 1941. Werner Sobra membagi perkembangan perekonomian menjadi zaman perekonomian tertutup yang dibagi menjadi dua macam. Satu, perekonomian desa. Dua, perekonomian feodal dan jual tanah. B. Zaman kerajinan dan pertukaran. Zaman ini ditandai adanya perkembangan pembagian kerja yang masing-masing mengerjakan perkembangannya dan sifatnya masih kekeluargaan. C. Zaman kapitalis yang dibagi dalam satu, zaman kapitalis purba, dua, zaman kapitalis madya, tiga, zaman kapitalis rakyat, empat, zaman kapitalis akhir. Menurut Karl-Burger, pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungan antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Karl-Burger membagi perkembangan perekonomian ke dalam satu, rumah tangga tertutup. Masyarakat menghasilkan barang terbatas hanya untuk lingkungannya sendiri, produksi untuk kebutuhan sendiri. Dua, rumah tangga kota. Masyarakat mulai mengenal pertukaran hasil produksi. Tiga, rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa atau perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting. Produksi tidak lagi didasarkan atas pesanan, tapi sudah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Empat, rumah tangga dunia. Di dalam rumah tangga dunia, ruang lingkup pasar mencangkup pasar internasional. Sistem perekonomian tidak terbatas hanya di dalam negeri saja, tetapi sudah sampai ke luar negeri. Teori klasik. 1. Adam Smith. Adam Smith selain merupakan ekonomi perutama yang banyak mengungkapkan perhatian kepada masalah ekonomi, juga terkenal sebagai pelopor pembangun ekonomi dan kebijakan Eisenhower. Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1776, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang selain sistematis. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. 2. David Ricardo tahun 1772 sampai 1823. Proses pertumbuhan menurut Ricardo diungkapkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation tahun 1917. Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo adalah: 1. Jumlah tanah terbatas. 2. Tenaga kerja meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah. 3. Akumulasi modal terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal. 4. Sepanjang waktu terjadi kemajuan ekonomi. 5. Dominannya sektor pertanian. Teori neoklasik. 1. Sloan. Robert Sloan dan teori Swan dikenal sebagai ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyuntikan faktor-faktor produksi tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan ekonomi. 2. Keynesian. Teori Keyhorn-Dömer itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat bertumbuh dan berkembang secara mantap. Menurutnya, agar pendapatan nasional naik, perlu dilakukan investasi secara besar-besaran. 3. Jacob Huberter. Teori
Better dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Selanjutnya, Schumpeter mengembarkan teori tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan perkembangan dalam buku Business Circle yang diterbitkan tahun 1939. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan dan oleh para investor atau wira swasta. Teori modern. Menurut teori modern, Ward Whitman Rostow dalam bukunya The State of Economic Growth tahun 1960, tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. 1. Masyarakat tradisional masa kehidupannya sangat sederhana. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Prasyarat lepas landas. Masa transisi persiapan menuju kemajuan. Dorongan menuju kedewasaan, ciri-ciri struktur tenaga kerja mengalami perubahan, kepemimpinan perusahaan bersifat profesional. 5. Masa konsumsi tinggi. Pada masa ini masyarakat sudah mulai berubah pada masalah-masalah yang terkait dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi masalah produksi. Laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi GNPN dikurangi GNPN kurangi min 1. Strip GNPN min 1 kali 100%. Contoh, GNP negara X pada tahun 2013 US dollar 4.000 M dan pada tahun 2012 US dollar 3.500 M. Maka pertumbuhan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi negara X 4.000 dikurangi 3.500 per 3.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 14,28%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terus ngupload teko buku